البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Di jilid yang ketiga ini masih terkait dengan apa? Akhir-akhir hadis dari peristiwa hadis dari Abi Bakrah. Qala al-Imam Sun'ani rahimahullah, tentang lafaz Nabi di sini, innahu kana harisan ala qatli sahibih. Ini inna menunjukkan apa? Taklil. Kenapa dia masuk neraka? Karena dia bersemangat, bertekad untuk membunuh temannya. Fihi dalilun ala annal azma shadiq. Oh, Palestina. Baik. Di dalamnya ada dalil bahwasanya tekad yang jujur, yaitu tekad yang bulat. Tulis sahibi, tulis. Jangan menyambung ya ini, sahibi. Tekad yang bulat ala fi'lil maksiyah, untuk melakukan kemaksiatan, kafi'liha, itu seperti melakukan maksiat tadi, fil ismi wal uqubah, di dalam dosa dan hukuman, ya dianggap sama karena sudah ada tekad yang kuat, hanya saja terhalangi oleh apa? Suatu penghalang, bukan karena dia berhenti dan taubat, bukan. Selesai dari at-tanwir. Wa qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, innahu kana harisan ala qatli sahibih, hadza mim babit tawassu'i fi kalimati sahib. Ini masuk dalam bab berlapang-lapang di dalam lafaz sahib. Padahal boleh jadi bukan teman kan, tapi ini istilah aja, teman dia. Padahal musuh bukan teman. Wa illa, karena jika tidak demikian, falladzi arada qatlah, yang ingin dia bunuh adalah aduwuh, huwa aduwuh, musuh dia, fi hadal maqam, di dalam posisi ini. Walaisa sahiban lah, bukan teman dia, min hadal wajh, dari sisi ini. Qala al-Imam Sun'ani rahimahullah, sahibih, qatli sahibih minat tawassu' fismi suhbah. Ini berlapang-lapang di dalam istilah sahib, yaitu istilah apa? Teman. Wa illa, karena jika tidak demikian, fa innahu huna aduwuh, karena orang ini di sini adalah musuh dia. Tapi telah kita ketahui dari ucapan Al-Munawi, sahib itu adalah al-mulabis li syai'. Sahib tidak selalu teman, tapi yang ada kaitan, ada kena-mengena dengan peristiwa itu. Sekedar mulabis, yaitu pakai sin ya, mulabis, yaitu yang ada hubungan. Mungkin hubungan baik, mungkin hubungan buruk, dikatakan sahib. Baik. Wa kama dzakarna sabiqa, dan sebagaimana yang telah kami sebutkan terdahulu, anna hadzal hadis yang tabiqu alaman qatala ghairah. Hadis ini berlaku sesuai dengan orang yang memerangi orang lain min ghairi ta'wilin sa'igh, tanpa ada takwil yang diizinkan. Wa innama min ajlil umuri syakhsiyah, hanya saja dia memerangi orang lain karena perkara pribadi, awil aghradi dunyawiyah, atau hasrat-hasrat matlamat keduniaan, bukan karena takwil-takwil yang masih mungkin di dalam agama ini. Wa amman qatala nusratan lidin, adapun orang yang berperang karena demi menolong agama, au difa'an an nafsih, atau untuk membela dirinya sendiri, au an ahlih, membela keluarganya, au an malih, membela hartanya, au an madlum, atau berperang demi membela orang yang teraniaya, au nahwi dzalik, atau yang seperti itu, fa innahu ma'jur, maka dia mendapatkan pahala, tidak terkena hadis Abi Bakrah tadi. Li'annahu amila wajiban, karena dia telah mengamalkan sesuatu yang wajib, au mustahaban, atau hukumnya mustahab, alal khilaf, membela diri ini wajib atau mustahab. Kalau ada orang ingin merompak kita, wajib atau mustahab? Kebanyakan ulama mengatakan mustahab, membela diri, membela harta. Tapi kalau memilih untuk udahlah ambillah, daripada nanti saya mati, nanti anak istri malah kacau misalkan, tak mengapa, tidak wajib untuk sampai apa memerangi orang yang boleh jadi di luar kemampuan kita misalkan.
Maka banyak yang mengatakan mustahab, tidak sampai wajib. Au amila ma huwa ma'dzurun fih, atau dia mengamalkan sesuatu yang dia mendapatkan udzur di situ. Qala al-Imamul Khattabi rahimahullah, qauluhu al-qatilu wal maqtulu finnar, orang yang membunuh dan orang yang terbunuh sama-sama di dalam neraka. Hadza innama yakunu kadzalik, hanyalah terjadi seperti itu idza lam yakuna yataqatalani ala ta'wil, apabila mereka berdua tidak berperang karena suatu takwil. Takwil seperti yang terjadi di kalangan para sahabat itu. Innama yataqatalani ala adawatin bainahuma, mereka berdua hanyalah berperang, saling memerangi, saling membunuh karena permusuhan di antara keduanya. Au asobiyah, atau fanatisme. Au talabat dunia, karena mencari dunia. Au nahwiha minal umur, atau perkara-perkara yang seperti itu. Fa amma man qatala ahlal baghi, adapun orang yang memerangi pemberontak atau memerangi pihak yang melampaui batas, ala sifatil lati yajibu qitaluhum alaiha, di atas sifat atau gambaran yang dengan sebab itulah mereka wajib diperangi. Au qutila, atau dia terbunuh. Au sesuai enggak ya? Dafa'a an nafsih, membela diri sendiri. Au harimih, membela anggota keluarga dia. Harim yaitu mahram-mahram dia. Harim wazan fa'il bimakna isim maf'ul, yaitu apa? Mahram. Fa innahu faqatal, maka kemudian dia membunuh. Fa innahu la yadkhulu fi hadzal wa'id, maka dia tidak masuk ke dalam ancaman ini. Li'annahu ma'murun bil qital, karena dia diperintahkan dengan dalil yang lain, diperintahkan untuk berperang. Lidzabi an nafsih, untuk membela diri sendiri. Ghairu qasidin bihi qatla sahibih, tanpa dia dengan peperangannya itu meniatkan untuk membunuh temannya atau membunuh lawannya itu. Bukan sejak awal niatnya membunuh, tapi untuk membela diri sendiri. Ala tarahu yaqul, apakah engkau tidak melihat Nabi mengatakan innahu kana harisan, sesungguhnya dia bertekad ala qatli sahibih, membunuh temannya atau lawannya tadi. Sudah ada niat. Adapun kita diizinkan tanpa punya niat sejak awal untuk membunuh orang, tapi membela diri, membela kehormatan. Tahu-tahu memang musuhnya ternyata kalah kuat, mati misalkan, ya salah dia. Kita tak ada niat membunuh. Tayyib. Tayyib, kira-kira kalimat berikutnya apa ini? Waman. Sesuai enggak waman? Tapi kenapa setelahnya ada itu ya? Ada tanwin fathah. Bagaimana kita memahami ini? Ala tarahu yaqulu innahu kana harisan ala qatli sahibih. Tak tahu ini apakah layak ada alif di situ ya. Misalkan man, tak mungkin setelahnya jadi mansub. Kalau min jelas wajib majrur. Kalau betul-betul fathah, kalau betul-betul alifnya dihapus. Demikian pula apa? Ya-nya wajib dihapus. Min baghin au qati'i thariq, yaitu orang yang bughah, yang memberontak atau merompak, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Akhirnya gitu ya, tak mungkin mansub di sini kecuali kalau perlu ditakwil yang sangat jauh. Fa innahu la yahrisu ala qatlih, maka orang ini tidaklah bersemangat, tidaklah bertekad untuk membunuh. Masalah perang-perang, tapi tidaklah diniatkan memang membunuh orang-orang itu. Wa innama yadfa'uhu an nafsih, dia hanyalah menolak orang itu dari menyakiti dirinya sendiri, yaitu niatnya membela diri dari serangan orang itu. Fa idzan taha sahibuh, kalau temannya berhenti, kafa anhu, maka dia juga menahan diri. Walam yatba'hu, tidak mengejarnya. Fabana, maka jelaslah annal hadis lam yarid fi ahli hadhihi sifah, hadis tersebut tidak datang untuk orang yang memiliki sifat tadi. Makanya yang rajih hadis itu tidak berlaku pada Ali dan para sahabat beliau, dan Muawiyah dengan sahabat beliau, dan Aisyah dengan sahabat beliau, karena mereka mengikuti dalil atau apa? Mengikuti takwil yang masih mungkin diizinkan, walaupun ada yang benar, ada yang salah.
Fa amma man khalafa hadan na'at, adapun orang yang menyelisihi sifat ini, sepertinya memang untuk cetakan ini apa ini A'lamul Hadis, untuk cetakan ini mungkin ada beberapa kesalahan ya. Tak mungkin na'ti. Harusnya apa? Dia adalah badal dari hadza, sementara hadza maf'ul bih dari khalafa. Harusnya man khalafa hadan na'ta. Entah bagaimana diharokati kasrah, mungkin salah dari sananya. Fahuwaladzi yadkhulu fi hadzal hadisil ladzi dzakarna, maka orang inilah yang masuk ke dalam hadis yang kami sebutkan, yaitu terancam masuk neraka. Selesai dari Alamul Hadis syarah Sahih Bukhari. Masuk ke bab yang baru, Al-Babur Rabi'u wal Ishrun, bab yang ke-24, bab zulmun duna zulm. Setelah sebelumnya ada kufrun duna kufur, sekarang zulmun duna zulm. Kezaliman tetapi lebih ringan dari kezaliman yang mutlak. Syarhu unwanil bab, syarah dari tajuk bab ini. Aradal Bukhari rahimahullah biqaulihi, bab zulmun duna zulm. Boleh kita katakan zulmin duna zulmin kalau kita jadikan idhofah langsung. Tapi yang lebih manis yang pertama ya. Zulmun duna zulmin, satu kesatuan, fi mahali jarrin mudhaf ilaih. Ayyubayyina anna zulma anwa. Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwasanya kezaliman itu ada beberapa jenis. Wa huwa fil jumlah yang qasimu ila qismain. Kezaliman secara umum terbagi menjadi dua. Az-zulmil akbar, yang pertama adalah kezaliman terbesar. Wa huwa kufrul akbar wa syirkul akbar. Tayyib, kufur akbar dan syirik akbar. Kemudian yang kedua wa zulmil asghar, yaitu kezaliman kecil. Wa huwa tilkal ma'asi, yaitu maksiat-maksiat itu allati la tukhriju sahibaha minal islami wal iman, yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam dan iman. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, makna hada, makna dari tajuk ini, anna zulma yakhtalif, bahwasanya kezaliman itu berlainan. Fihi zulmun, di dalamnya ada suatu jenis kezaliman yang qulu anil millah, memindahkan pelakunya dari agama ini. Kaqaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah Ta'ala, wal kafiruna humuz zalimun. Orang-orang kafir itulah orang zalim yang hakiki. Iya, khabarnya dibuat ma'rifah. Fa inna zulma, karena sesungguhnya apa definisi zulm? Wat'u syai' fi ghairi maudhi'ih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tayyib. Atau definisi yang lain disebutkan juga oleh Iyas bin Muawiyah dari kalangan tabi'in, yaitu apa? Akhdhu ma laisalah, mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ini juga kezaliman. Jadi mungkin meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya atau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Wa a'dhamu dzalik, yang paling besarnya adalah ayyudha al makhluqu fi maqamil khaliq. Makhluk diletakkan pada posisi pencipta. Wa yuj'ala syarikan, makhluk tadi dijadikan sebagai sekutu lahu untuk Allah, fir rububiyah, dalam rububiyah, wa fil ilahiyah, subhanahu wa ta'ala, akhirnya titik ya, kemudian subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Wa aktsaru ma yaridu fil Qur'an, yang paling banyak datang di dalam Al-Qur'an, wa itu zalimin, ancaman untuk orang zalim, yuradu bihi al-kufar, yang dimaksudkan adalah orang-orang kafir, orang zalim yang kezaliman terbesar. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, dan jangan sekali-kali engkau menyangka bahwasanya Allah lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim tadi, orang zalim yang disebutkan di dalam ayat-ayat sebelumnya, yaitu orang-orang kafir. Tapi kenapa Allah tidak sekalian mengatakan ya'malul kafirun, yaitu untuk menjelaskan mereka adalah orang yang meletakkan keimanan dan kekufuran bukan pada tempatnya. Dan telah dijelaskan oleh para mufassirun, karena ayat ini didatangkan dengan isim mustaq, az-zalimun, ini isim yang mustaq, berarti yang menyebabkan ancaman adalah sifatul zulm, ilahnya adalah sifatul zulm. Jadi walaupun ayat ini turun terkait dengan orang kafir, tetapi dia bersifat umum. Yaitu ya sesuai kadarnya, tapi ya orang zalim yang tidak sampai sebesar itu juga
Jangan engkau menyangka Allah lalai dari perbuatan mereka. Cuma tentunya kadar dosa lain-lain. Al-ayat, baca ayat-ayat tersebut. Wa qaulihi, seperti firman Allah juga, wa taraz zalimina lamma ra'awul azab, dan engkau melihat orang-orang zalim itu, yaitu musyrikun, ayatnya bicara masalah itu, tatkala mereka melihat siksaan, yaquluna hal ila maratim min sabil, mereka bertanya, apakah ada jalan menuju ke tempat pengembalian, yaitu mereka ingin kembali ke dunia untuk beriman pada Allah. Wa yuradu bidzulm, wa mithlu hadza katsir. Contoh seperti ini banyak, kezaliman akbar. Dan juga datang di dalam Quran dengan lafaz zalim tapi mala yang qulu anil millah, yang tidak memindahkan pelakunya dari agama ini. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, faminhum zalimul li nafsih, yaitu Allah menyebutkan para hamba yang mustafa, yang terpilih untuk menerima mewarisi kitab suci. Ternyata mereka terbagi tiga. Ada yang menganiaya dirinya sendiri, tidak menjalankan kewajiban dan justru melanggar kemaksiatan, melanggar larangan. Wa minhum muqtasid, ada yang pertengahan, menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Wa minhum sabiqum bil khairat, ada juga dari mereka yang berlomba-lomba di dalam kebaikan dengan seizin Allah. Ya, jelas yang pertama ini mereka dia bukan orang yang kafir karena Allah mewariskan kitab suci dengan pola pujian untuk mereka. Cuma ya, kedzaliman ada, kita semua. Nabi tatkala diminta oleh Abu Bakar doa khusus saja, isinya masalah itu kan. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Menunjukkan kita semua banyak melakukan kedzaliman-kedzaliman itu. Tapi tidaklah kedzaliman yang seperti itu menyebabkan orangnya murtad. Wa qaulihi, dan seperti firman Allah, wa may yata'adda hududallahi faulaika humuz zalimun. Orang yang melampaui batasan-batasan Allah, maka mereka itulah orang yang zalim. Ini zulmun yang duna zulm, kezaliman kecil. Selesai dari Fathul Bari. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fi kalamihi ala zulmin duna zulm, duna yahtamilu an takuna bi makna ghair. Kezaliman yang bukan kezaliman yang itu. Anwa'u dzulm mutaghayyirah, jenis kezaliman itu berlainan. Au bima'na adna, itu lebih ringan. Kezaliman yang lebih ringan daripada kezaliman yang mutlak. Ba'duha akhafu min ba'd, sebagiannya lebih ringan dari sebagian yang lain. Wa huwa azhar, dan ini lebih jelas. Duna bima'na apa? Adna, bukan bima'na siwa. Tayyib. Ini yang lebih jelas fi maksudil musannif, tentang tujuan dari si penulis. Tengok apa? Kenapa tangannya gini-gini? Ada nyamuk ke? Tayyib. Wa hadhil jumlah, kalimat ini zulmun duna zulm, lafdhu hadis, ini adalah lafaz hadis. Rawahu Ahmad fi Kitabil Iman, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Kitabul Iman. Cuma anak tak tahu ya. Imam Ahmad ada beberapa kitab yang bersendirian. Ada kitab At-Ta'imah, ada kalau tak salah kitab Aiman, tak tahu apakah ini memang betul-betul Kitabul Iman atau Aiman. Cuma Kitabul Iman karya Imam Ahmad. Sering Al-Hafidz mengatakan Kitabul Iman, tapi bukan karya Imam Ahmad, tetapi apa? Al-Asram. Al-Asram tanya kepada Imam Ahmad. Ya, seringnya kalau dicetak ya As-Sunnah lil Asram, bukan li Ahmad bin Hambal. Tak masalah insyaallah. Cuma anak belum periksa yang ini. Min hadis Atha wa rawahu aidan min tariqi Tawus ani bin Abbas bi makna, semakna dengan ini. Wa huwa fi makna qaulihi ta'ala, ini semakna dengan firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah, yaitu faulaika humuz zalimun. Kata Ibnu Abbas apa? Zulmun duna zulm. Al-ayah. Fasta'malahul mu'allif tarjumah. Maka si penulis, yaitu Imam Bukhari, mempergunakan makna hadis tadi di dalam tajuknya sebagai tajuk. Selesai dari Fathul Bari. Al-haditsus tsani wassalasun, hadis yang ke-32. Qal hadatsana Abdul Walid, yang dijuluki sebagai Syekhul Islam oleh Imam Ahmad. Jadi istilah Syekhul Islam sudah lama sekali. Qal hadatsana Syu'bah, yaitu tahwilus sanad, pindah dari awal lagi. Qal wa hadatsani Bishr, qal hadatsana Muhammad
An Syu'bah, lagi-lagi poros peredarannya ke Syu'bah untuk yang di sini. An Sulaiman, an Ibrahim, an Alqamah, an Abdillah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol, lama nazalat tatkala turun ayat, semuanya tenang di sini, perhatian. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulm. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Tayyib. Ini kalimatnya umum, tetapi Nabi nanti menjelaskan yaitu zulmun yang mutlak, bukan zulmun yang bukan apa itu? Mutlaqul zulm. Qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuna lam yadlim, siapa dari kita yang tidak berbuat zalim? Fa anzalallah inna syirka la zulmun azim. Maka Allah menurunkan ayat untuk menjelaskan. Ayat ditafsir dengan ayat, sesungguhnya kesyirikan benar-benar kezaliman yang besar. Ini sebenarnya ucapan siapa yang Allah abadikan? Anak-anak, sesungguhnya kesyirikan adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ucapan siapa ini? Ucapan siapa? Oh, ucapan siapa? Iya, Allah menukilkan siapa yang mengabadikan ini. Allah mengabadikan ini dalam Al-Quran. Sebenarnya ini nasihat siapa ke siapa? 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 Bukan ya? Iya, Luqman untuk anaknya, betul. Dinasihati untuk jangan berbuat syirik. Rijalus sanad Abul Walid huwa Hisham ibnu Abdul Malik atau Yalisi Al-Basri hafidun mutqin imam. Kama marra bina dzikru tarjumatihi tahtal hadis sabi'a asyar. Imam Ahmad menjulukinya sebagai apa? Syekhul Islam. Tayyib, wa haditsuhu hadza akhrajahu aidan Bukhari bi raqam, disebutkan di sini asamin wal isrun ba'da arba'imi'ah wa salasati alaf. Tayyib. Namanya siapa tadi? Hisham bin Abdul Malik atau Yalisi Al-Basri. Wa Syu'bah huwa qad marra bina fi syarhil hadisil asyir. Telah kita lewati biografinya di syarah hadis ke-10. Wa huwa Abu Bistam Syu'bah ibnul Hajjaj Al-Wasiti Al-Asdi Al-Basri, Amirul Mukminin fil hadis. Wa Bishr Syekhul Bukhari, karena tadi Bukhari menyuruh kembali ke sanad lagi, yaitu apa? Memindahkan sanad. Jadi Bukhari punya dua guru di sini. Siapa dia? Huwa Abu Muhammad Bishr ibnu Khalid Al-Askari Al-Faraidi Nazilul Basrah, tinggal di Basrah. Sampai sekarang rawinya Basriyun. Siqatun yughrib. Siqah, tapi apa? Terkadang mendatangkan keasingan. Tapi secara umum siqah. Kemudian Muhammad huwa Abu Abdillah Muhammad bin Ja'far Al-Hudhali Al-Basri Al-Ma'ruf bi Gundar. Dikatakan Gundar kenapa? Karena apa? Suka bising di majelis. Tapi bisingnya bukan bising yang buruk-buruk. Banyak tanya ke gurunya, yaitu Yahya bin Abi Katsir. Sementara kadang gurunya sedang tidak suka ditanya. Dikatakan uskut ya Gundar. Diamlah wahai orang yang bising. Nah, beliau murid terbaiknya Syu'bah. Rawa an Syu'bah fa aksar. Banyak meriwayatkan dari Syu'bah wa jalasah, duduk-duduk di majelisnya Syu'bah nahwan min isyrina sanah, 20 tahun, Masya Allah. Wa kana Rabibah, memang apa? Anak tiri Syu'bah. Wa kana siqah terpercaya. Wa asbatan nasifih, murid terbaik Syu'bah. Wa kana yasumu siyama Dawud, puasa apa? Dawud beliau. Ada yang ingat cerita masalah Gundar yang pernah apa dia apa ya, istilah kasar bahasanya nanti, dibully oleh istri dan anaknya itu ya, terkait dengan membawa ikan goreng itu. Karena dia suka tidur, ngantuk, kasihan. Rajin ibadah, rajin mengaji, tapi juga apa? Ngantuk beliau. Makan ngantuk ya udah, akhirnya apa? Ikannya dimakan anak dan istrinya, dia tak dapat. Kasihan, padahal beliau sering puasa juga. Siapa yang ingat kelanjutannya apa? Ceritanya. Bagaimana anak ayahnya ketika bilang, mana makanan saya? Iya, minyaknya diletakkan di tangan ayahnya. Betul. Maka anak istrinya bilang, abang udah makan lah tuh. Mana tak ada. Tuh tangannya ada minyak. Betul juga ya. Kasihan. Ya makan sambil tidur ya bukan rezekinya.
Ini beliau Muhammad. Wa Syu'bah huwa kama taqaddama qariba, sebagaimana yang telah berlalu baru saja. Wa Sulaiman huwa Abu Muhammad Sulaiman bin Mihran Al-Asadi Al-A'mash, yang banyak cerita apa itu? Banyak cerita terkait beliau itu, cerita lucu dan bagus. Yuqalu asluhu min Tabrostan. Wa wulida bil Kufah, dilahirkan di Kufah. Siqatun sabtun imamun masyhur, faqirun sabur. Ya, fakir kasihan. Tabi'i, seorang tabi'i, jumpa Anas. Sampai apa anaknya, anak perempuannya protes ke ibunya, "Ibu, adakah laki-laki lain selain bapak ini?" Bapaknya digitukan. Karena apa? Terlalu miskin. Kasihan beliau. Tapi apa? Allah mengabadikan dan memuliakan beliau. Mengabadikan namanya. Wa qala Ibnu Uyainah sabaqal A'mash ashabahu bi arba. Ibnu Uyainah, gurunya Imam Syafi'i, mengatakan A'mas mengungguli teman-temannya dengan 4 karakter. Karena aqra'ahum lil Quran, paling banyak membaca Quran, bahkan ada qiraah tersendiri. Wa ahfadzahum lil hadis, paling banyak menghafal hadis. Wa a'lamahum bil faraid, paling berilmu tentang warisan. Wa dzakara khoslatan ukhra, menyebutkan karakter yang lain di sebagian riwayat, yaitu apa? Paling sabar terhadap kefakiran. Wa qala Waqi' ikhtalaftu ilaihi qariban min sanatain. Saya pernah berbolak-balik ke tempat beliau kurang lebihnya 2 tahun. Ma ra'aituhu yaqdi raka'ah. Belum pernah saya melihat beliau mengqadha 1 rakaat pun. Ya, karena beliau segera masuk ke masjid sehingga tidak tertinggal. Wa kana qariban min sab'ina sanah. Usianya waktu itu mendekati 70 tahun. Masya Allah ya, kita kalah jauh dengan beliau. Tapi lam tafuthu at-takbiratul awal, at-takbiratul ula. Tidak pernah luput dari beliau takbiratul ihramnya imam. Menunjukkan semangat untuk pergi ke masjid dan tidak tertinggal dari imam. Padahal beliau buta di akhir hayatnya. Sebelum itu a'mas, yaitu apa? Matanya rabun. Wa Ibrahim huwa Abu Imran Ibrahim bin Yazid ibni Qais An-Nakhai Al-Kufi, faqihun siqatun tabi'i, hampir dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Tapi ada Ibrahim yang lain, Ibrahim At-Taimi, mengorbankan diri. Akhirnya beliau yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Sementara Ibrahim ini disuruh untuk jangan menampakkan diri, Anda lebih diperlukan umat daripada saya. Dua-duanya sikoh. Allahul musta'an. Cuma ini berarti apa? Dari Sulaiman dan Ibrahim pindah ke Kufah, berarti bukan lagi Basrah. Wa Alqamah huwa Abu Syubail. Syubail singa kecil. Syibel si anak singa ya. Anak singa kecil. Alqamah ibnu Qais ibni Abdillah An-Nakhai Al-Kufi. Wulida fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan pada masa hidupnya Nabi. Berarti apa? Mukhadram. Siqatun kasirul hadis. Wa huwa a'lamun nas bi Abdullah bin Mas'ud. Orang yang paling tahu tentang Ibnu Mas'ud. Berarti apa? Murid terbaiknya Ibnu Mas'ud. Beliau juga belajar kepada Umar bin Khattab, Alqamah bin Qais dan Alqamah bin Waqqas Al-Laisi. Dua-duanya Kufi dan dua-duanya kibarut tabi'in, dua-duanya murid Umar dan Ibnu Mas'ud. Wa Abdullah huwa al-imam al-habr al-mufassir. Habr berarti apa? Tinta dakwat, yaitu ulama. Mufassir, faqihul ummah, Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud ibni Ghafil al-Hudhali al-Makki al-Muhajiri al-Badri, dan beliau minas sabiqin al-awwalin minal muhajirin. Ini ada di sini. Kana minas sabiqin al-awwalin wa minan nujaba'il alimin. Nujaba yaitu tokoh terkemuka, najib orang terkemuka, alimin yang berilmu, syahida badron ikut perang Badar, wa hajarul hijratain, hijrah 2 kali, wa manaqibuhu ghazirah, manaqib beliau deras, yaitu banyak keutamaannya, rawa ilman kasira, meriwayatkan ilmu yang banyak, marrabina dzikru tarjumatihi fil babil awal min kitabil iman hadza, ya telah kita lewati. Tapi bukan di bawah hadis tertentu, tapi di bawah tajuk. Fasanat sahihun bila syak. Wa hadza sanad salah satu minat tabi'in al-kufiyin al-fuqaha. Jadi ini musalsal, tapi bukan musalsal yang lengkap.
tiga-tiganya tabi'in, tiga-tiganya kufiyun, tiga-tiganya fuqaha. Wahum al-A'mash wa Ibrahim an-Nakhai wa Alqamah ibnu Qais. Thayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu